Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertiwi dari kelas 2B S1 Farmasi. Kali ini saya akan memaparkan materi emulsi. Baiklah, yang pertama ialah pengertian. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan menambahkan zat ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Kemudian ada komponen dasar emulsi. Emulsi dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan fase pendispersi dan fase terdispersinya, yaitu satu, minyak dalam air atau OW merupakan emulsi dengan minyak sebagai fase terdispersinya dan air sebagai fase pendispersi. 2. Air dalam minyak atau WO merupakan emulsi dengan air sebagai fase pendispersi dan minyak sebagai fase pendispersi. Komponen emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu A. Fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. B. Fase continue atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. C. Emulgator adalah bagian berupa zat yang berfungsi untuk menstabilitaskan emulsi. Komponen tambahan pada emulsi yaitu korigen saporis, odoris, kaloris, preservatif atau pengawet, antioksidan. Preservatif yang digunakan antara lain yaitu metil dan propil paraben dan lain sebagainya. Metode pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering atau juga dikenal sebagai 4:2:1 metode. Karena setiap 4 bagian volume minyak, 2 bagian air, dan 1 bagian gom ditambahkan dalam pembuatan dasar emulsi. Emulsifying agent dicampur ke dalam minyak sebelum ditambahkan air. 2. Metode gom basah. Metode ini digunakan untuk membuat emulsi dengan mucilago atau gom yang dilarutkan sebagai zat pengumulsi. 3. Metode botol digunakan untuk minyak yang mudah menguap atau kurang kental. Untuk resep emulsi, di sini saya memaparkan resep emulsi minyak ikan, yaitu di sini juga terdapat resep standarnya minyak ikan. Minyak ikan 10, gom arab 0,5, sukrosa 10, pewarna QS, vapor 1,5, dan air add 100. Kita beralih ke perhitungan bahan, yaitu ada minyak ikan 10 ml, gom arab 500 mg, air untuk gom arab 15 tetes, vapor 1,500 mg, sukrosa ada 10.000 mg, aquades 78 ml. Cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan. 2. Lakukan kalibrasi pada botol 100 ml. 3. Bersihkan lumpang sebelum digunakan agar hasil emulsi baik dan bagus. Kemudian, masukkan minyak ikan ke dalam lumpang, tambahkan PGA, aduk sampai warnanya menjadi putih. Lalu, masukkan air sebanyak 15 tetes. Kemudian, masukkan sukrosa, tambahkan vapor, aduk sampai homogen. Kemudian, masukkan sisa air yaitu 78 ml. Yang terakhir, masukkan ke dalam botol, lalu beri etiket putih. Kesimpulannya, dari PPT saya kali ini, emulsi adalah campuran dua cairan yang biasanya tidak dapat tercampur. Artinya, campuran dua zat cair yang tidak dapat bercampur. Menurut definisinya, emulsi mengandung partikel-partikel kecil dari suatu cairan yang tersuspensi dalam cairan lain. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.